Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa iyya ya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Haitsu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bada na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in shi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa yaqinan yanfa'una. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, semoga bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah kita masih diberi nikmat yang luar biasa, yaitu hujan, yang semoga hujan yang turun kepada kita ini penuh dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi dengan bersyukur kepada Allah, semoga segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu selalu Allah tambah terus-menerus sedikit demi sedikit sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Dan semoga salawat kita menjadi bagian daripada memantaskan diri untuk mendapatkan syafaat dari beliau, sekaligus juga bahwa salawat kita dengan disebutnya nama Nabi kemudian kita bersalawat, paling tidak menghilangkan rasa pelit, bakhil dalam diri kita. Kan Rasulullah mengatakan salah satu ciri orang yang bakhil apabila namaku disebut tapi dia tidak bersolawat. Maka mari kita banyak-banyak untuk mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan kembali kajian kita tafsir setelah kita libur di bulan Syawal. Kita tafsir sampai pada surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor yang kemarin kita terakhir membahas surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin tentang orang-orang yang curang. Nah, untuk surat Al-Infitor ini kita bercerita, ayatnya menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Sehingga dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam riwayat Ibnu Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu ayyanzura ilal qiyamati ra'ya 'ainin, barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin melihat kejadian hari kiamat ra'yal 'ain, ingin melihat kejadian hari kiamat seolah-olah dia melihat langsung dengan mata kepalanya, falyaqra,
maka silahkan dibaca surat Idza Syamsu Kuwirat yang pertama, dan yang kedua wa Idza Sama'u Fatarat, kemudian yang ketiga wa Idza Sama'u Syaqqat. Jadi ada 3 surat. Kata Rasulullah, kalau ingin melihat kejadian hari kiamat, ya sebagaimana kita melihat dengan mata kepala kita, mari Bapak dan Ibu sekalian, kita baca 3 surat tadi. Idza Syamsu Kuwirat, ya. Idza Syamsu Kuwirat itu surat At-Takwir. Idza Sama'u Fatarat yaitu surat Al-Infitar. Kemudian yang ketiga adalah Idza Sama'u Syaqqat yaitu surat Al-Insyiqaq. 3 surat ini, ya, kata Rasulullah, ini menceritakan persisnya bagaimana kejadian hari kiamat, dan kita dulu sudah membahas surat Al-Insyiqaqnya, ya, bagaimana langit terbelah dan sebagainya. Itu kita ceritakan sampai nanti di sana menceritakan tentang hamba-hamba Allah yang akan menerima Alkitab. Ya, ada fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Di sana nanti ada yang diberi dengan tangan kanan, nanti ada yang diberi dengan tangan kiri. Dan bagaimana nasib mereka dulu sudah kita bahas di surat Al-Insyiqaq. Nah, sekarang kita membahas di dalam surat Al-Infitar, ya. Yang Al-Infitar itu Sama'u Fatarat, ya. Fatarat itu insyaqqat, sama ketika langit nanti terbelah, ya. Maka kita coba baca dulu terjemahnya supaya kita lebih gampang nanti memahaminya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya, kita sampai di ayat 5 terlebih dahulu, ya. Yang pertama, idza sama'u fatarat, apabila langit itu terbelah. Ya, kita bayangkan Bapak dan Ibu nanti nek siang nek malam mboten apa? Ketinggal, enggak nampak langit, gelap, apalagi hujan. Kalau siang langit yang biru yang cerah itu kita lihat bagaimana kalau dia itu kita bayangkan sedang terbelah. Ya. Kemudian wa idzal kawakibu tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, ya, berarti malamnya bintang-bintang yang menghiasi langit itu jatuh berantakan, berserakan, bertebaran. Wa idzal quburu bu'thirat wa idzal biharu fujirat, kemudian apabila lautan itu dijadikan meluap. Jadi fujirat itu dipancarkan, diluapkan, ya. Laut itu diluapkan, ya. Gambarannya tsunami. Tsunami kan masih kecil, Pak, ya. Nanti tsunaminya total, ya. Kalau tsunami total bagaimana? Wa idzal quburu bu'thirat. Kemudian bayangkanlah ketika nanti kuburan, ya, kuburan-kuburan itu semuanya dibongkar. Ya, maka pentingnya ini nanti ziaratul kubur, mengingat ketika nanti kuburan itu dibongkar, semuanya penghuni kubur bangkit. Nah, itu bangkitnya apa? Dalam bentuk tengkorak, hilang dagingnya itu, atau nanti mereka sudah dalam wujud seperti semula. Nah, itu, ya. Baru nanti Allah mengatakan ketika itu semuanya nanti terjadi, 5 langit terbelah, kemudian bintang-bintang, planet-planet berguguran, kemudian ketika langit ketika lautan nanti dipancarkan, ya, air laut itu diluapkan, kemudian wa idzal quburu bu'thirat, kemudian ketika nanti kuburan-kuburan itu semuanya dibongkar, ya, kalau itu nanti tanahnya dibalik, kemudian yang dalam jadi di luar, yang atas jadi di bawah, maka ketika itu Allah mengatakan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, baru masing-masing jiwa kita itu akan tahu apa sebenarnya yang telah kita lakukan dulu maupun
yang ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan, wa ma akhkharat, dan apa yang tidak dia lakukan. Nah, ini nanti tafsirnya apa yang dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan. Nah, ini ya. Jadi di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Infitor ini, Syekh Nasir As-Sa'di beliau mengatakan bahwa idza sama'um fatarat ay idzan syaqqat as-sama'. Bagaimanakah nanti ketika langit-langit itu sudah mulai terbelah, wan fatarat, ya, kemudian nanti belah dan hancur langit-langit itu, wa tanatharat nujumuha, kemudian bintang-bintangnya itu berguguran, wazala jamaluha, kemudian keindahan langit itu hilang, Pak. Jadi langit yang biru, langit yang indah, ketika nanti dia sudah terbelah, kemudian planet-planet bintang-bintangnya itu semuanya berguguran, maka keindahannya itu mulai hilang. Ya mungkin kalau kita sekarang ditanya indahnya kayak apa, kita sendiri nggak ngerti. Kita ngertinya langit kadang cuma biru. Maka kalau ingin melihat indahnya ya agak naik dikit kita. Ya, kalau naiknya nggak mau tinggi-tinggi, paling nggak naik gunung, Pak. Ya, naik gunung ketika nanti pagi menjelang siang, itu nanti akan nampak indahnya langit, kemudian bumi yang diselimuti dengan kabut dan awan, matahari terbit, ya, itu nanti akan nampak dekat, akan nampak indahnya. Kalau ingin nampak lebih indah lagi, berlapis-lapisnya awan, naik pesawat, itu akan lebih indah lagi nanti. Nah, ini yang belum, saya sendiri belum melakukan yang lebih dari pesawat, Pak, belum. Baru naik pesawat yang paling tinggi gitu ya. Jadi pesawat penumpang yang paling tinggi melihat sudah naik di 3 lapis awan. Itu lihat Masya Allah indahnya. Ya, indahnya langit. Ya. Kalau malam paling tidak kemudian tambah dengan hiasan bintang. Nah, ketika keindahan yang kita sering mengucapkan dengan subhanallah, Masya Allah, tabarakallah, ketika itu kata beliau idzan syaqqat, kalau ini nanti terbelah, wan fatarat, kemudian dia berantakan, wa tanatharat nujumuha, kemudian bintang dan planetnya semuanya berserakan, wazala jamaluha, kemudian ketika itu hilanglah keindahan langit. Nah, ditambah kalau ingin melihat indahnya, Bapak dan Ibu sekalian, nanti bisa lihat di YouTube, ya, itu bagaimana tentang kan kamera NASA atau kamera-kamera luar angkasa itu menyoting bagaimana keindahan luar angkasa. Itu bisa kita lihat keindahannya, warna-warninya, ya. Bagaimana di situ bintang-bintang, planet-planet, galaksi dan sebagainya, di sana akan nampak ilustrasi keindahannya. Nah, itu nanti semuanya akan berguguran, berantakan dan hancur semuanya, sehingga warna-warninya hilang, bentuk keindahannya juga akan hilang, ya. Kata beliau, ditambah nanti wafujiratil biharu, itu yang di langit, yang di atas, Pak. Yang di bawah kita, yang di bumi, kata dalam firman Allah, wa idzal biharu fujirat wa fujiratil bihar. Lautan yang kita hari ini ada di pulau, Pak. Indonesia, pulau terbesarnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Papua, ya, Irian Jaya. Itu terbesarnya dengan ribuan pulau di Indonesia ini, kemudian ditambah dengan 5 benua yang ada di bulatnya bumi ini, semuanya nanti ketika wa idzal biharu fujirat, ketika lautan airnya itu diluapkan, ya, kata beliau fasarat bahron wahidan. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan maka akan menjadi satu lautan. Berarti daratannya hilang bisa jadi, Pak. Ya. Karena sudah menyatu antara air dengan air, antara jarak, bisa jadi Pulau Jawa ada laut selatan, ada laut utara, Laut Jawa. Berarti Samudra Hindia dengan Laut Jawa bisa jadi menyatu. Yang kita hari ini dipisahkan oleh jarak lautan kemudian sampai ke benua Australia, bisa jadi nanti semuanya akan tenggelam dan semuanya akan menyatu. Kemudian dalam tafsir yang lain disebutkan, ya, dalam Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa jarak-jarak bataskan, ada air tawar, ada air asin, itu semuanya akan menyatu. Kemudian ada
Maharajal bahraini yaltaqiyan, ada dua air laut yang tidak bertemu, itu juga nanti akan menjadi satu. Ya. Insyaallah itu nanti ketika kejadian kiamat kita tidak bisa bayangkan. Ya. Ini Sumber Agung, ini Masjid Mujahidin, ya. Pos kamling yang baru dibuat, jalan yang mungkin lubang baru dicor dan sebagainya. Itu ketika nanti idzal biharu fujirat, ketika lautan itu sudah diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan tenggelam. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa bu'thiratil kubur wa idzal kuburu bu'thirat. Ketika nanti kuburan-kuburan itu mulai dibongkar. Kuburan itu mulai diaduk tanahnya, Pak. Ya, tanahnya itu akan jungkir balik dengan goncangnya goncangan bumi ini, maka kuburan itu akan terbongkar. Kata beliau wa bu'thiratil kubul bi an ukhrija ma fiha minal amwat wa husyira lil mauqif baina yadayillahi lil jazaa'i 'alal a'mal. Kata beliau Syekh Nasir As-Sa'di, ketika kuburan itu nanti dibongkar, maka akan ukhrija ma fiha, semua yang ada di dalamnya itu akan dikeluarkan. Artinya mayat-mayat yang sekarang sedang terkubur, yang mungkin sudah terkubur ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, itu semuanya nanti akan dikeluarkan ketika terjadi kiamat. Bahkan sampai yang baru dikubur pun itu akan ikut dibongkar, akan ikut keluar. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa ukhrija ma fiha minal amwat, semua mayat-mayat, semua mayat penghuni kubur itu akan dikeluarkan, wa husyira. Nah, setelah dia dikeluarkan, itulah kemudian nanti wujud kebangkitan, Pak. Wujud kebangkitannya bagaimana? Wujud kebangkitannya ketika kita bangkit dari kubur dalam keadaan hidup kembali, kemudian kita husyira lil mauqif baina yadayillah. Ketika itu kita akan digiring dan dikumpulkan menghadap di hadapan Allah Sang Maharaja Maliki Yaumiddin, Sang Raja, Sang Pemilik Hari Pembalasan. Ya, kita digiring, Pak. Kita digiring menuju hadapan Allah, yang ketika itu tempat berkumpulnya kita dari manusia pertama dulu Nabiullah Adam alaihi salam sampai nanti manusia terakhir, yang terakhir mati akan dikumpulkan jadi satu baina yadayillah. Kita akan dikumpulkan di hadapan Allah di sebuah tempat namanya mahsyar. Kalau kita nyebutnya padang mahsyar, karena dia adalah satu lembah dataran yang pasirnya putih, kemudian terhampar luas, seluas negeri Syam, Pak. Negeri Syam berarti nanti negeri Palestina, Lebanon, Suriah, Yordan, Pak. Ketika itu semua manusia akan dikumpulkan menjadi satu di tempat itu, di mana padang mahsyar ketika itu dalam hamparan pasir putih yang tidak ada pohon tempat berteduh sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, setelah kita berkumpul, matahari didekatkan. Ya. Ketika matahari itu nanti didekatkan, akan dipendekkan dalam jarak 1, berapa mil, ya. Maka ketika itu kemudian di sini oleh beliau disebutkan wa husyiru lil mauqif baina yadayillahi lil jazaa'i 'alal a'mal. Masing-masing akan diberi balasan akan amalnya sendiri-sendiri. Ya. Fahina idzin yang kasyful ghita. Maka ketika semuanya sudah sampai di padang mahsyar, ya, semua tutup diri kita, Bapak dan Ibu sekalian, ya, itu oleh Allah akan dibuka, akan disingkap, akan dibongkar. Siapa sih sebenarnya si fulan? Siapa sih sebenarnya itu si Muslih? Siapa itu sebenarnya si Pak Ramin umpamanya? Ribut? Konangan bahasane. Ya. Itu semuanya akan yang kasyiful ghita, sudah dibuka semuanya. Tutup yang selama ini kita tutupi. Ya. Yang selama ini kita jaga, kita rahasiakan, semuanya akan terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yang kasyiful ghita wa yazulu makana khafiyan. Dan semua yang tersembunyi akan hilang.
semuanya akan menjadi mu'lanan, alanan, semuanya akan menjadi terang, gamblang, jelas. Ya. Jadi tidak ada lagi yang kemudian kita mencoba untuk menutup-nutupi. Ya. Artinya terang dan gamblang tidak tertutupi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika itu nanti akan ada wisuda akbar di padang mahsyar, bahwa orang-orang kafir akan dipanggil dengan nama terburuknya, sekaligus akan digelari dengan ya kafir. Nampak siapa sebenarnya yang kafir. Nah, ketika itu orang-orang beriman akan dipanggil dengan nama terbaiknya, dan dia akan digelari dengan ya mukmin. Maka gelar mukmin menjadi gelar terbaik ketika itu. Ya. Insyaallah, ya, ini semuanya menerangkan Bapak dan Ibu sekalian bahwa idza itu kalimat, ada satu huruf dalam bahasa Arab, ya, untuk menerangkan satu dzarf zaman, ya, ada untuk menerangkan satu waktu. Idza, apabila. Kalimat apabila tergantung apa yang dia kerjakan. Kalau apabila dia makan, maka akan kenyang. Apabila dia ngantuk, ya, maka dia akan tidur. Nah, di sini idza, kalau langit sudah terbelah, kemudian bintang-bintang, planet-planet semuanya sudah berguguran, kemudian lautan sudah diluapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang keempat, apabila kuburan sudah dibongkar dan kita nanti sudah dikumpulkan, Allah ingin menerangkan satu ayat ini selanjutnya yang nomor 5. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Masing-masing jiwa kita itu akan ngerti apa sih yang sudah kita kerjakan dari perintah-perintahnya Allah, apa sih perintah-perintah Allah yang tidak kita kerjakan, kemudian apa sih larangan-larangan Allah yang kita langgar, dan apa sih larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan. Itulah artinya nampak itu di situ, bahwa yang perintah Allah itu kita kerjakan apa tidak, yang larangan Allah itu kita tinggalkan apa tidak, itu akan nampak. Alimat nafsun, jiwa kita masing-masing alimat, akan tahu, akan mengerti, akan menyadari, oh ternyata aku dulu begini, ternyata aku sudah maksimal, oh ternyata aku belum maksimal, oh ternyata ada yang kulanggar, ternyata oh ini sudah aku tinggalkan. Itu semuanya akan terang bagi diri masing-masing. Jiwa kita akan tahu masing-masing. Ketika itu kita belum dikasih kitab, Pak, tapi kita sudah mulai jalan, dikumpulkan menuju padang mahsyar itu, kepala nanti sudah dalam keadaan nunduk, Pak. Sudah nunduknya apa? Sudah malu dengan diri sendiri. Ya. Ketika itu dikumpulkan. Makanya ketika dia sudah rasa malu pada diri sendiri itu, ketika itu muncul Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika manusia dikumpulkan menuju padang mahsyar dalam keadaan ariyatan, tidak berpakaian, hufatan auratan, nyeker, Pak, nggak pakai sendal, padahal panasnya luar biasa itu nanti, ya, auratan, tidak berbaju, ya. Ketika disebutkan oleh Rasulullah seperti itu, Bunda Aisyah sempat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak saling melihat dan malu mereka? Maka kata Rasulullah, mereka sudah tidak sempat mikirkan orang lain. Kenapa? Mikir diri sendiri tadi dia sudah tidak bisa mengangkat kepala, malu. Ya. Aliman nafsu ma qaddamat wa akharat. Kita sudah akan tahu masing-masing diri kita apa yang pernah kita kerjakan dan apa yang pernah kita langgar, apa bentuk ketaatan yang kita lakukan dan apa bentuk kemaksiatan yang kita lakukan, semuanya alimat. Masing-masing jiwa kita sudah tahu sendiri. Artinya Allah menerangkan tentang langit, tentang lautan, tentang planet-planet, tentang kuburan. Ini hanya ingin menjelaskan bahwa itu prosesnya, intinya itu untuk membuka semua tentang jati diri kita masing-masing. Itu saja. Ya. Hari ini, Pak, kita nggak usah kita terlalu pusing dalam berpikir kaitannya dengan sidang-sidang pengadilan yang
kemudian memunculkan ini dan itu, keputusan A dan B yang kemudian manipulasi dan sebagainya. Itu semuanya hari ini di dunia bisa dilakukan, Pak. Tapi ketika nanti di akhirat, alimat nafsun, yang memutuskan dan yang diputuskan, itu semuanya akan tahu, akan ngerti, akan sadar ma qaddamat wa akharat, apa sebenarnya yang dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan. Ya. Allah ingin menerangkan ini. Ya. Allah ingin menjelaskan kalimat ini sebenarnya dalam dalam kalimat idza tadi, idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat, ya, wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Itu semuanya Allah ingin menerangkan kalimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dalam tafsir Jalalain disebutkan hadza jawabu idza. Ini loh jawaban kata-kata idza. Idza sama, idzal kawakib, idzal biharu, idzal quburu. Itu tadi dijawab oleh Allah sendiri, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita itu di sana disebutkan maka hunaka ya'addu dzalimu ala yadayhi idza ra'a ma qaddamat yadah. Maka orang-orang yang dulu di dunia berbuat zalim, Syekh Nasir As-Sa'di beliau menjelaskan bahwa orang yang dulu pernah zalim, pernah maksiat di dunia, ya, ya'addu dzalimu ala yadayhi, dia akan gigit jari. Gigit jari itu menunjukkan bentuk penyesalan. Ya, ya'addu dzalimu yadayhi idza ra'a ma qaddamat yadah. Kalau dia sudah mengetahui apa yang sebenarnya yang dia amalkan. Pasti yang dia amalkan itu yang telah dia lakukan dari amalan-amalan kemaksiatan, amalan kebatilan itu apa dia sadari, maka dia akan gigit jari nanti, bentuk kerugian dan penyesalannya. Wa ayqana bisyaqa'il abadi. Kemudian karena ketika dia sudah tahu, maka dia akan langsung ayqana, yakin bisyaqa'il abadi. Dia akan meyakini akan ada kesengsaraan yang mengabadi. Ada kesengsaraan yang akan mengabadi, wal adzabas sarmada, dan akan ada siksa sebagai bentuk balasan yang sifatnya sarmada, selamanya. Ya. Jadi ada kesengsaraan yang abadi, ada siksa yang akan terus menerus. Ini golongan yang pertama kata beliau, masing-masing akan tahu, ya'adul zalim, orang yang zalim akan gigit jari. Tapi yang kedua kata beliau, wa hunalika, tapi di sana ada satu golongan kata beliau, yafuzul muttaqun, orang-orang bertakwa, mereka akan menang, mereka akan bahagia, ya, mereka akan sukses. Al muqaddimuna lissalihil a'mal, yaitu mereka-mereka yang selalu mendahulukan dalam kehidupan dunianya amal-amal yang soleh. Ya. Jadi ketika dia sudah mencoba untuk lebih mendahulukan mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, mana amalan yang soleh yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan, mana kemaksiatan yang harus segera ditinggalkan, dan mana kemaksiatan, ya, yang segera harus ditaubati dan sebagainya, maka di situ yafuzul muttaqunal muqaddimuna lisalihil a'mal, maka orang-orang yang bertakwa yang telah melakukan amal-amal kebaikan di dunia, mereka akan yafuzu bil fauzil azimi, akan sukses, akan menang dengan kemenangan yang agung, wan naimil muqimi, kemudian mereka akan mendapatkan nikmat yang abadi, wassalamah minal adzabil jahim, dan akan diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka jahim, neraka jahanam. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Rasulullah dalam muqaddimah tafsir surat Al-Infitar di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa beliau mengatakan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan man sarrahu ayyandura, maka kalau ingin melihat bagaimana sih sebenarnya kejadian kiamat besok, maka bacalah oleh kalian surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Kalau nanti nggak paham baca Arabnya, coba kita buka terjemahnya, kemudian kita renung-renungi Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kenapa? Karena nanti setelah ini semuanya Allah terangkan, masing-masing kita itu sudah jelas mana yang tadi disebutkan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kita sudah mengetahui siapa sebenarnya jati diri kita yang sebenarnya,
maka baru Allah nasihati kita yang sekarang masih hidup ini, Bapak dan Ibu sekalian. Apa nasihatnya? Kata Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, yang dalam terjemah Al-Qur'an disebutkan, wahai manusia, ya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayamu sehingga kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih. Ya. Artinya setelah kita nanti tahu tentang keterangan ini, maka kita yang masih hidup dinasihati, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Ya. Dalam tafsir itu disebutkan adalah kufar Makkah, wahai orang-orang kafir Makkah, sebenarnya gitu dulu. Ya. Tapi kan ini untuk semuanya. Ya. Ya ayyuhal insan ma gharraka, apa sebenarnya yang menipumu? Apa yang menjadikanmu terperdaya? Ma gharraka, sehingga kamu itu mengingkari, bermaksiat terhadap Allah bi rabbikal karim. Padahal Allah itu sudah Maha pemurah banget kepadamu. Kurang apa Allah murahnya kepadamu sehingga kamu kok masih tertipu? Ya. Kenapa kok kamu masih terperdaya? Ma gharraka, apa sebenarnya? Ya, yaqulu ta'ala mu'atiban lil insanil muqassir fi haqqihil mutajarri. Allah mencoba untuk mencela, ya, menghardik atau menegur manusia-manusia al muqassir fi haqqihi, yang terlalu meremehkan dan menyia-nyiakan hak-haknya Allah. Ya. Al-mutajari ala ma'asihi, yang kemudian dia nekat untuk berbuat kemaksiatan. Allah tegur, ma gharraka. Ya. Ma gharraka ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Atahawunan fi huquqi, apa karena kamu merasa bahwa hak Allah itu remeh? Ya. Am ihtiqaran min kali adzabi, atau kamu menyepelekan akan nanti siksanya Allah? Am adamu imanin minka bijazai, atau memang kamu nggak percaya akan adanya balasan setiap amal? Ada 3 pertanyaan yang diungkapkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Yang pertama, apakah kamu menganggap enteng haknya Allah? Ya, apakah kamu menganggap hina haknya Allah sehingga nggak kamu penuhi? Apa haknya Allah itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hak Allah yang pertama adalah kita mengibadahi Allah. Bentuk ibadah kepada Allah itu apa? Pernah ditanyakan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika berboncengan di atas onta. Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'ad, tahu nggak kamu apa hak Allah terhadap hambanya? Hak Allah terhadap hambanya itu apa? Artinya kewajiban hambanya kepada Allah itu apa sebenarnya? Apa jawaban sahabat Mu'ad bin Jabal? Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu hanya Allah dan Rasul. Nah, karena jawaban sahabat Mu'ad seperti itu, artinya tandanya bahwa dia tidak tahu, atau paling tidak bahwa dia ingin jawaban itu keluar dari jawaban Allah, dari ayatnya atau dari Rasulullah. Maka kemudian Rasul mengatakan, ya, wa haqqullah alla tusyri'at ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang paling utama itu kamu menyembahnya. Menyembah itu tunduk, patuh, taat, menghinakan diri dengan penuh cinta kepada Allah. Itu ibadah. Wa la tusyriku, kemudian ketika kamu menyembah Allah itu tidak ada niatan, tidak ada tujuan kepada selain Allah. Tidak untuk mengharapkan pujian manusia, tidak ingin mencari posisi kehidupan dalam jabatan di hadapan manusia, tidak menginginkan itu untuk mendapatkan harta, tidak mendapatkan apapun, tapi murni hanya untuk Allah semata. Masalah nanti Allah memberikan jabatan kepada kita, diberi hadiah, kita diberi kekayaan oleh Allah, itu di luar itu semuanya. Tapi ibadahnya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah yang pertama. At-tahawunan pihaki. Kenapa kamu terperdaya? Kenapa kamu tertipu? Apa kamu menganggap ibadah kepada Allah, nyembah Allah itu remeh, hina? Atau kamu menganggap bahwa perbuatan syirik itu hal yang kecil? Kata beliau, Syekh Nasir As-Sa'di, ya. At-tahawunan minka fi huquqi. Yang kedua, a'tikaran minhu li'azabi. Kalau kamu tidak memenuhi hak-haknya Allah, atau kamu menganggap bahwa siksa Allah itu ringan, kata beliau. Ya, ditanyakan di sini.
Ihtiqaran minkali azabi, atau karena dirimu merasa bahwa azab Allah itu nanti ringan. Dan yang terakhir baru adamu iman minka bijazai, atau karena kamu nggak merasa bahwa kamu tidak percaya bahwa Allah itu dalam setiap amal yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Nah, ini tiga ini perlu untuk kita renung-renungi Bapak dan Ibu sekalian, supaya hak Allah terpenuhi, sehingga kita nggak kena ayat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sebenarnya yang memperdayamu sehingga kamu tertipu, kamu terperdaya, sehingga kamu mengingkari Allah yang Maha Pemurah. Allah sudah Maha Pemurah. Apa sih yang kurangnya dari Allah untuk kita? Nyawa titipan, Pak. Jasadnya saja titipan. Jasad dan nyawa sudah di dalam, kita bisa bernapas, angin oksigennya saja milik Allah, titipan. Coba Allah hentikan oksigen dalam waktu 1, 2, 3 menit saja. Tubuh kita, ada yang mengatakan 80% isinya air. Coba Allah hentikan air, kemudian terjadi kekeringan. Maka kita melihat video-video di Sudan, di Afrika, yang kurus, kering, kekurangan makan, kurang air dan sebagainya. Itu bisa untuk menjadi bahan evaluasi diri kita dengan air yang melimpah. Kadang air dibuang-buang, kadang air banjir-banjir dan sebagainya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, mari dengan ayat ini magharraka bi rabbikal karim, apa sih yang menipumu dari Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita, ya, yang masih diberi kesempatan oleh Allah, ya, masih diberi waktu oleh Allah, masih diberi umur oleh Allah, masih diberi kesehatan oleh Allah, kita gunakan, kita manfaatkan. Paling tidak supaya kita tahu jalan, supaya tidak melanggar hak-haknya Allah, tidak menganggap remeh nanti azabnya Allah, tidak menganggap tidak percaya akan balasan-balasan, supaya itu semuanya menjadi ngerti. Maka jangan pernah Bapak dan Ibu sekalian kita berhenti belajar, karena jalan menuju Allah yang paling cepat, paling mudah itu adalah dengan ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Siapa menempuh jalan untuk ilmu, akan Allah mudahkan jalan menuju surganya. Maka kita semoga yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk yang diberi nikmat oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dan semoga dimudahkan oleh Allah jalan menuju surganya, ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, semoga ini bermanfaat.